Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Asmi Syahputra, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Asmi. Pak Asmi, saya belum Selamat bisa mendengar pagi. audio Anda. Baik, saya sangat Baik, jelas sudah mendengar suara Mbak terdengar Stephanie. sekarang. Baik, Pak Oke, Asmi, ada 11 orang saksi yang terkonfirmasi hadir dalam sidang hari ini. Kalau Anda sendiri melihatnya seharusnya kriteria untuk penggabungan dan pemisahan saksi ini seperti apa, Pak Asmi? pemisahan saksi tentu menjadi krusial ya, pembuktian saksi, karena memang kekuatan keterangan saksi sangat mengikat, apalagi nanti keterangannya relevan dengan alat bukti yang lain. Tentunya majelis hakim akan melihat esensi kualifikasi dari keterangan-keterangan saksi ini yang tentunya sudah dipelajari dari berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara. Titik sentralnya pertama adalah pada saat esensi penentuan peristiwa pidana tersebut, karena memang peristiwa ini adalah pembunuhan, dia akan melihat apa sih yang menjadi titik awalnya. Jadi saksi-saksi yang di awal yang menentukan peristiwa pidana ini menjadi krusial, baru ditopang oleh dengan apa kejadian-kejadian lain yang bisa dikisahkan ataupun bisa diceritakan, disampaikan oleh saksi-saksi yang lain. Sehingga poin utama pasti akan mengkerucut pada dakwaan peristiwa pembunuhan menjadi saksi-saksi penting yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Demikian Mbak Stephanie. Baik, Pak Asmi, saksi yang saat ini sedang diperiksa adalah atas nama Anita Dwi Agustin, customer service dari Bank BNI. Majelis Hakim ingin menggali sepertinya terkait dengan aliran uang dari rekening Yosua. Seperti apa sebenarnya kaitannya pemindahan uang ini dengan peristiwa atau dakwaan pembunuhan berencana terhadap Yosua? Ya, tentu ini adalah berkaitan tentang alat bukti surat, karena memang ada perolehan bukti surat yang juga sangat krusial, sehingga akan tampak kelihatan motif gitu loh kan, setelah bagaimana satu katakanlah rekening Joshua, kalau tadi ada tanggal berapa ya setelah kematian atau peristiwa kematian itu masih ada orang lain yang menggerakkannya. Artinya orang ini masih ada relevan dengan peristiwa akibat daripada pembunuhan tersebut gitu loh. Berkelompok dengan siapa, berafiliasi dengan siapakah pelaku-pelaku ini gitu loh. Majelis hakim ingin melihat ini, apakah ini ada motif hanya dengan motif keuangan, kenapa ingin menguasai rekening yang bukan dimiliki oleh katakanlah yang mempergunakan ATM tersebut. Padahal Joshua katakanlah sudah wafat pada waktu itu. Majelis ingin melihat apa hubungan saksi yang mengambil katakanlah ATM tersebut dengan peristiwa pembunuhan ataupun orang yang menyuruh melakukan pembunuhan tersebut. Ada kaitannya dengan motif tampaknya sepertinya. Kemudian saksi-saksi lain yang tentunya akan menarik untuk disimak adalah Ridwan Soplanit, kemudian juga ada Ibda Arsyad dan beberapa anggota Polres Metro Jakarta Selatan lainnya. Beberapa nama ini sudah pernah memberikan kesaksiannya, Pak Asmi, dalam sidang obstruction of justice. Kalau sidang-sidang sebelumnya dengan saksi ART, kemudian juga ajudan, kita melihat sepertinya sempat ada pengulangan-pengulangan oleh majelis hakim. Anda melihat akan hal serupa apakah akan terjadi dengan saksi misalnya yang kita utamakan Ridwan Soplanit dan Ibda Arsyad? Apakah akan ada kesaksian yang ingin digali secara ulang oleh majelis hakim dalam sidang hari ini? Ya, hakim karena memang kekuatan hakim mau ketua majelis maupun anggota majelis di dalam KUHP itu punya kewenangan untuk menggali semua keterangan untuk mendapatkan kebenaran, termasuk itu mengkonfrontir dan segala macam, karena mungkin ada hakim kurang yakin gitu loh terhadap keterangan-keterangan ini sehingga ingin diuji lagi kebenaran-kebenaran daripada saksi tersebut. Pada waktu dia konfrontir, dia menemukan hal-hal baru lagi gitu loh, sehingga hakim ingin mengulang katakanlah keterangan-keterangan ini supaya akan nampak spektrum mana nih, apakah keterangan saksi ini memang tetap konsisten, apakah terjadi perubahan, apakah memang juga bisa diduga mereka memberikan keterangan-keterangan palsu. Yang jelas hakim harus berani kalau memang terjadi ketidakkonsistenan, terjadi perubahan-perubahan dari BAP, apalagi dari persidangan pertama katakanlah dia pernah diperiksa sebelumnya terus berubah lagi, ya patut diduga keterangan-keterangan saksi ini membingungkan dan semestinya dapat diancam dengan memberi keterangan palsu dalam persidangan, Mbak Stephanie. Baik,
Pak Asmi, saya ingin kembali terkait dengan pengelompokan para saksi. Ada kekhawatiran terutama unsur kepolisian yang mungkin sama-sama berada di TKP pasca peristiwa pembunuhan. Ada kekhawatiran bahwa jika kesaksiannya digabungkan, kemudian nanti ada saling menyesuaikan keterangan satu sama lain. Menurut Anda seperti apa? Saya kira hakim akan jeli karena memang peristiwanya dari awal sudah ada manipulasi, ya ada keterangan-keterangan. Jadi hakim memang harus objektif melihat karena memang ada tiga perspektif. Yang satu juga ada jaksa penuntut umum yang pasti akan terus berupaya mendalilkan sebagaimana surat dakwaannya, apalagi jaksa dengan tegas berani memasang pasal 340 pembunuhan berencana, berarti kan ancaman yang cukup serius. Kedua, ada perspektif juga dari penasihat hukum yang akan mencoba melakukan pembelaan-pembelaan terhadap hak terdakwa, dan ketiga ada majelis hakim di situ. Ketiga aspek ini, tiga mata panah ini kan akan nampak satu spektrum nantinya gitu loh. Jadi walaupun mereka menutupnya sekuat bagaimana mungkin, tapi fakta hukum ini nanti akan disusun gitu loh. Dari keterangan-keterangan yang lain, dari alat-alat bukti yang lain, ini menunjukkan adakah persekongkolan yang jahat di antara orang ini yang ingin menyusun rencana kebohongan tadi, atau memang mereka menyampaikan yang sebenar-benarnya. Sepanjang orang-orang yang tadi berkelompok menyampaikan satu fakta yang tidak benar, maka orang-orang yang berkelompok tadi malah bisa dapat ancaman pidana baru, yaitu dengan ditetapkannya mereka sebagai pelaku memberi keterangan palsu, Mbak Stefani. Artinya kalau kemudian ada inkonsistensi keterangan dari para saksi, bagaimana kemudian Majelis Hakim dan JPU bisa mengkonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini? Tentu dengan mencocokkan, ya, ada fakta-fakta tadi kan harus dilihat kan apakah ini dicocokkan faktanya, pasalnya tentunya, peristiwanya, dari motivasi mereka, terus tindakan mereka apa, peran-peran kualifikasi mereka apa, sehingga bisa terbukti nih, oh ternyata mereka ini melakukan peran ini. Oh ternyata ini hanya piket saja. Oh ternyata ini memang sudah ada keinginan yang sama, sudah ada perencanaan dari awal. Kalau yang ini hanya piket, yang ini adalah memang kelompok tertentunya. Majelis hakim akan melihat ini gitu loh. Kalaupun ada anggota-anggota lain, sehingga nanti akan bisa ketahui, oh ini perannya maksimal, ini perannya hanya memang kebetulan penjaga piket saja, oh ini memang betul-betul ada keinginan yang sama dari orang-orang tersebut untuk katakanlah melakukan pembunuhan terhadap Joshua. Baik, Pak Asmi, saat ini saksi atas nama Anita masih diperiksa. Kalau kemudian seperti yang Anda sampaikan tadi, ada motif ekonomi atau ada aliran dana yang di luar transaksi atau transaksi ilegal, kita bisa katakan seperti itu. Apakah artinya terdakwa bisa dijerat dengan pasal lain, pasal pencurian misalnya, Pak Asmi? Sangat memungkinkan sepanjang memang jaksa ingin membuat ruang baru lagi, karena itu adalah peristiwa yang berbeda lagi kan, TKP-nya berbeda, harinya sudah berbeda, tidak bisa dikualifikasi sebagai satu kesatuan perbuatan yang berlanjut kan. Kalau perbuatan berlanjut kan di hari yang sama, tempat yang sama, sedangkan eksekusi itu adalah hari yang berbeda, sehingga jika memang penyidik mau membuka lagi laporan baru, ini adalah pasal baru. Setelah mereka jalani proses ini, mereka siapapun yang memang menjebol rekening tadi dapat dibintai pasal-pasal termasuk tadi pasal pencurian, karena memang dia sudah memindahkan rekening seseorang ke tempat yang lain. Pemindahan hak tadi, memindahkan barang kepunyaan orang lain tadi dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pencurian pula. Sejauh ini kan dakwaan dari JPU tidak ada yang mengarah ke apa yang kita bahas ini ya, terkait dengan motif ekonomi, dugaan pencurian dan sebagainya. Artinya kalau kemudian ada dugaan baru ini, implikasinya seperti apa? Perlu ada tuntutan baru kah, Pak Asmi? Tentu, pasti ada laporan polisi baru, ada proses yang baru, karena itu tadi titik pidananya sudah berbeda, lokusnya berbeda, tempusnya berbeda, maka memang harus ada starting baru. Yang hari ini disidangkan tentunya jaksa akan mempertahankan sebagaimana dakwaan yang sudah disusun dakwa 340, 338 dan obstruction of justice-nya gitu loh. Ini yang menjadi krusial bagi jaksa untuk membuktikannya, karena peran pembuktian dalam pidana itu terutama ada pada jaksa penuntut umum karena yang menyusun dakwaan termasuk nanti menyusun tuntutannya. Tapi untuk sidangnya sendiri tetap bisa digabungkan seperti yang sudah berjalan sejauh ini?
Kalau untuk pasal pencurian tidak mungkin, karena itu adalah perkara yang berbeda, maka nanti harus ada laporan kepolisian yang baru. Oke, akan ada artinya kemungkinan akan ada persidangan yang berbeda untuk dakwaan yang berbeda juga, Pak Asmi? Sangat terbuka ruangnya karena memang peristiwa pidananya ada, pencurian tadi ada, gitu, penjebolan rekening Joshua tadi ada, pengambil alihan uang itu juga ada, gitu loh. Dan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, karena yang berhak di situ adalah atas nama nasabah yang namanya Joshua. Bagaimana orang yang sudah wafat itu bisa untuk mengambil ke ATM lagi? Ya, ini pasti ada sesuatu yang perlu digali, gitu loh. Berarti karena memang urusannya uang, ada motif lain pembunuhan ini diduga terkait tentang penguasaan uang. Baik, Pak Asmi, sering kita saksikan dalam sidang pembunuhan Yosua ini keterangan para saksi yang menyangkut terdakwa yang sebenarnya tidak dihadirkan dalam sidang hari itu. Ini seperti apa sebenarnya kalau ada keterangan yang tidak menyangkut terdakwa yang hadir, misalnya keterangan hari ini kemudian menyangkut Verdi Sambo dan istrinya, apakah ini bisa digunakan juga untuk memberatkan hukuman terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati misalnya? Ya, kembali kepada kualifikasi dalam berita acara pemeriksaan. Apakah saksi tersebut ya karena memang ada halangan tertentu, entah itu karena memang ada tugas luar negeri atau memang halangan yang memang tidak bisa dihadirkan karena satu sebab yang lain. Sepanjang dalam BAP tersebut oleh jaksa dan para pihak, katakanlah penasihat hukum terdakwa tidak keberatan, karena semestinya dalam hukum acara pidana itu setiap setelah saksi memberikan keterangan akan ditanyakan kepada terdakwa bagaimana keterangan atas saksi tersebut, gitu loh. Sehingga jika ada saksi yang tidak dihadirkan, artinya kan dibacakan dalam BAP saja. Kalau sudah dibacakan BAP saja, apalagi sudah ada keterangan sumpah sebelumnya sudah ada di tingkat penyidikan dan tidak ada keberatan, tentunya ini bisa dijadikan juga poin bagi hakim untuk menguatkan keterangan saksi tadi dapat diambil menjadi dasar pembuktian sepanjang tidak ada keberatan dari terdakwa maupun jaksa penuntut umum. Kalau kemudian misalnya seperti Ridwan Soplanit ini kan sepertinya akan mengungkapkan kembali cerita pada saat tiba di TKP. Misalnya ia menceritakan terkait dengan nama Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian keduanya tidak hadir dalam persidangan hari ini karena memang bukan agenda pada hari ini. Artinya keduanya tidak bisa menyampaikan keberatan. Pak Asmi, apakah keterangan dari Ridwan Soplanit hari ini yang menyangkut Verdi Sambo misalnya, ini bisa digunakan JPU untuk terdakwa Verdi Sambo? Sangat bisa karena kan bersesuaian gitu loh, sangat bisa keterangan-keterangan apa itu kan akan tercatat semuanya di panitra gitu loh. Apakah yang tadi kita bilang, apakah ini konsistensi, apakah membentuk satu spektrum yang akhirnya ada rangkaian-rangkaian gitu loh. Kalau itu memang sudah diterangkan, maka keterangan saksi itu apalagi tadi dia sebelum memberikan keterangan saksi kan pasti disumpah. Pasti itu akan diambil oleh majelis hakim gitu loh. Tapi dalam keadaan tertentu pula misalnya ada juga kalau ada saksi yang tidak mau dihadirkan padahal tidak ada alasan dia untuk tidak menghadiri tersebut, misalnya ada pada kegiatan yang lain, ada di Indonesia, padahal dia bisa menjalankan aktivitas yang lain, hakim juga bisa bikin penetapan setelah misalnya ada panggilan secara patut tapi tidak diindahkan, hakim bisa bikin penetapan sehingga bisa juga dipanggil paksa kepada hakim karena ada kewajiban hukum bagi saksi tersebut untuk memberikan keterangan terhadap apa yang ia lihat, ia dengar dan ia ketahui terhadap sebuah peristiwa pidana. Perlu dihadirkan kembali tidak saksi-saksi ini dalam sidang dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Pak Asmi? Tentang urgensi perlu atau tidak kembali kepada yang tertampak, fakta-fakta yang tertampak dalam persidangan. Sepanjang majelis hakim merasa sudah cukup, katakanlah ada peristiwa-peristiwa dan petunjuk-petunjuk lain dari keterangan saksi yang lain, dalam BAP jelas, alat bukti yang lain jelas, misalnya dari keterangan kita bisa ketahui dari petugas ambulan, petugas yang lain memang ada rangkaian-rangkaian yang lain yang menunjukkan, saya kira tidak perlu karena apalagi nanti akan membingungkan dan menambah suatu keterangan baru. Tapi kalau dari keterangan tersebut ternyata perlu ada penggalian baru, tidak klik ini, ya tentu majelis hakim akan memberikan ruang diberikan keterangan-keterangan kembali kepada di dalam persidangan itu, Mbak Stephanie. Baik, kita tahan dulu sebentar Pak Asmi, kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Breaking News akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut.